Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk memasukkan data dalam database ataupun tabel yang kita sudah buat pada tutorial sebelumnya. Di sini kita akan membuat data dalam sebuah tabel yang kemarin kita sudah membuat database dengan nama sekolah. Kemudian di dalam database sekolah ini kita membuat dua tabel. Kita coba cek, kita masuk dulu ke sekolah. Kemudian kita lihat tabel yang kita buat di dalam database sekolah dengan menggunakan perintah show tables. Nah, di sini database sudah berhasil dibuat. Kemudian di dalam database sekolah terdapat dua tabel, yaitu ada tabel guru sama tabel siswa. Sekarang kita memasukkan data ke tabel siswa ataupun di tabel guru. Untuk melihat atribut dalam tabel siswa dengan mengetikkan perintah dash siswa dan titik koma. Nah, di sini di dalam tabel siswa itu terdapat sebuah file ataupun atribut yang bernama ada NIS, ada nama siswa, ada jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Ini digunakan sebagai sebuah atribut dalam tabel. Kemudian kita isikan data dalam tabel siswa ini menggunakan perintah insert. Into siswa. Di sini yang perlu kita ketahui cara untuk memasukkan data dalam tabel yang bernama siswa ini ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama, kita masukkan dengan menginputkan satu data dalam satu perintah. Sekarang kita ketikkan insert into siswa values. Kita buka kurung, tanda petik. Kita masukkan di sini ada NIS, kita buat aja 1 2 3 4 5 6 7. Di sini jumlah angka dari NIS ini sesuai dari tipe data yang kita buat pada video sebelumnya. Kemudian untuk menambah nama siswa kita buat koma, tanda petik. Nama siswa kita buat misalnya Andi, tanda petik, koma, tanda petik lagi, jenis kelamin kita buat laki-laki. Kemudian tanda petik lagi, koma, kemudian alamat kita buat Pekanbaru. Tanda petik, koma lagi. Kemudian terakhir nomor HP kita buat panjang nomor HP itu kita buat kemarin menggunakan 13 huruf. Berarti kita buat ya 0823776554. Nah, sekarang kita tutup kurung dari buka kurung yang kita buat tadi, kita tutup dengan menggunakan titik koma. Titik koma ini berfungsi untuk menutup semua perintah yang kita gunakan ataupun yang kita inputkan di jendela command prompt. Kita enter.
Di sini query OK, satu row affected. Di sini data yang kita inputkan tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel yang bernama siswa. Cara melakukan pengecekannya, kita ketikkan show, kita ketikkan dash select bintang prompt. Yang kita mau tampilkan itu berupa tabel yang bernama siswa. Kita ketikkan siswa, jangan lupa titik koma. Nah, di sini sudah masuk data yang kita masukkan tadi. Nama Andi, jenis kelamin laki-laki, dan alamat Pekanbaru. Di sini cara pertama untuk melakukan perintah, kalau kita melakukan inputan atau masukkan ke dalam data tabel yang bernama siswa itu, perintahnya yang pertama menggunakan insert into siswa, memasukkan satu data, dan cara kedua ini membuat insert dengan memasukkan beberapa data dalam tabel siswa dalam satu perintah. Ketikkan insert into siswa values, enter, buka kurung, tanda petik, kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tanda petik, koma, buka tanda petik, kita masukkan hari. Kemudian tanda petik koma, laki-laki, turun tanda petik koma, alamat kita buat sudah jadi, titik koma, kemudian nomor HP kita buat 99554326. Kita tutup. Nah, di sini untuk memasukkan dua data atau lebih dalam satu perintah, kita tidak perlu untuk membuat titik koma di belakangnya. Untuk menambahkan data, kita buat koma, kemudian kita enter. Di sini saya coba dua data, kita buat lagi 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat Ani namanya, kemudian perempuan, kemudian kita buat di Purwodadi, koma, nomor HP-nya 66554421. Nah, di sini saya coba untuk memasukkan satu perintah dengan dua data. Kita tutup dengan menggunakan titik koma dan kita tekan enter. Nah, di sini pesan yang dimunculkan yaitu query OK. Ini bertanda bahwa data yang kita masukkan satu perintah memasukkan dua data. Cara untuk melihatnya, kita ketikkan select kali from siswa, titik koma. Dan nah, di sini data yang kita masukkan sudah masuk ke dalam tabel siswa. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama, kita memasukkan satu data ke dalam tabel menggunakan perintah yang di awal tadi, yang ini. Jika kita memasukkan lebih dari satu data dalam satu perintah, kita menggunakan cara yang kedua ini. Itulah tutorial cara
menginputkan data dalam tabel siswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.